Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Saya akan memperkenalkan dulu kelompok dari kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Yanti Rianti dari SMA Negeri 1 Sumber. Yang kedua, Ibu Heti Mariana dari SDN 1 Sumber. Yang ketiga, Pak Usin Muhsin dari SMPN 2 Depok. Yang keempat, Ibu Elinda Selpian dari SMPN 1 Gempol. Yang keempat, Ibu Maisyaroh dari SMAN 1 Duku Puntang. Yang keenam, Ibu Ila Kamila dari SLB Pangeran Cakrabuana. Sedangkan untuk pengajar praktik dari kelompok kami yaitu Ibu Atik Nurdianti MPD. Dan untuk fasilitator dari kelompok kami yaitu Abah Dedeh Suryana SPD GR MM. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari ruang penugasan kelompok di sini, yaitu peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sekaligus individu, sekaligus menjadi sebagai anggota masyarakat. Bahan diskusi dari yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kita melihat dulu tentang pemikiran KHD yang berkaitan dengan pendidikan pada anak, pada dasarnya berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu menuntun agar anak tidak salah arah dalam menentukan kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut kita kenal dengan pembelajaran berbasis kontekstual. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kita akan melihat dulu kekuatan kontekstual sosial kultur yang pertama. Salah satu filosofi utama Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tolodo, Ing Madia Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ini relevan dengan pelestarian budaya di mana generasi terdahulu memberikan teladan kepada generasi muda dalam menjaga tradisi. Kekuatan konteks sosial kultural yang kedua, Cirebon memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang, dari TK sampai SMA. Salah satunya adalah tradisi Panjang Jimat. Panjang Jimat merupakan prosesi utama dalam perayaan Muludan di Kabupaten Cirebon. Panjang berarti panjang ataupun memanjang. Dan jimat berarti jimat atau benda sakral. Panjang jimat adalah arak-arakan benda, pusaka, dan keramat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Perayaan ini biasanya berpusat di Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Setiap keraton memiliki versi sendiri dalam Panjang Jimat, tetapi intinya tetap sama. Benda-benda pusaka yang dibawa dalam prosesi ini termasuk benda-benda seperti tombak, keris, dan benda-benda bersejarah lainnya yang memiliki nilai sakral. Kekuatan konteks sosial kultural yang ketiga, penanaman nilai-nilai karakter pada pelajar dapat dilakukan melalui sebuah ritual keagamaan, khususnya tradisi Panjang Jimat, yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain,
penguatan keimanan dan ketakwaan, belajar untuk bekerja sama, bertanggung jawab, budi pekerti, menghormati dan melestarikan warisan budaya, serta sikap kebersamaan. Poin kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kontekstualisasi pemikiran KHD yang pertama, contoh ide atau gagasan pembelajaran merdeka belajar berbasis kebudayaan atau kearifan lokal adalah mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Cirebon dalam pembelajaran seperti tradisi panjang jimat dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Kontekstualisasi pemikiran KHD yang kedua, yaitu contoh ide atau gagasan pembelajaran merdeka belajar berbasis kebudayaan atau kearifan lokal adalah siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya, atau bisa dikenal dengan pendidikan berdefinisiasi. Proses pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas atau outdoor learning dengan beragam aktivitas seperti membuat proyek, bermain peran, dan lain sebagainya. Poin ketiga, kesepakatan pemikiran KHD yang menebal laku murid di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Kesepakatan penyesuaian nilai luhur kearifan budaya daerah asal terhadap pemikiran KHD yang menjadi penguatan karakter siswa adalah dengan mengintegrasikan nilai sosial kultural, yaitu dalam hal pelestarian warisan budaya, budi pekerti, nilai religius, nilai sosial, dalam hal rasa tanggung jawab, saling kerjasama, dan juga ada nilai estetika, yaitu keindahan, dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di kegiatan akademik dan non-akademik. Adapun umpan balik tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya daerah, yaitu dari hasil diskusi kami, yang pertama dari kelompok kedua mengoreksi bahwa Muludan bukan hanya di keraton tetapi juga dilaksanakan di luar keraton. Namun puncaknya memang ada di Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan. Setelah itu berpindah ke daerah-daerah lain seperti Gegesik, Pecung, dan Tuk. Lalu Mauludan itu ada pertanyaan, Mauludan ada pro dan kontra, terutama dari kalangan garis Islam keras, karena ada acara Mauludan identik dengan musyrik. Banyak praktek-praktek kemusyrikan seperti berebut air bekas cucian benda sakral. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kelompok ini jika ada murid yang kritis seperti itu, mempertanyakan hal yang tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kegiatan tersebut dilakukan atau dipraktekkan di sekolah, boleh atau tidak? Pertanyaan yang terakhir, apa yang mendasari kelompok kami dalam mengambil kearifan lokal tradisi panjang jimat? Karena tradisi ini tidak dapat dilaksanakan di sekolah. Itu persepsi dari kelompok yang kedua. Penjelasan dari umpan balik kelompok yang kedua atau jawaban dari kelompok kami yaitu yang mendasari kami mengangkat tradisi kearifan lokal panjang jimat karena kami ada sebuah kekhawatiran anak-anak zaman sekarang atau siswa zaman sekarang tidak mengenal budaya lokal. Padahal budaya lokal itu harus dilestarikan sehingga generasi-generasi selanjutnya itu mengetahui budaya kita atau budaya terdahulu khususnya di Kabupaten Cirebon. Dan penjelasan tentang apakah bisa diimplementasikan, tentu bisa diimplementasikan di sekolah namun menggunakan replika. Artinya tidak seharusnya menggunakan barang-barang yang berkaitan dengan benda tajam tadi yang biasa dilakukan panjang jimat seperti keris ataupun pedang ataupun yang lainnya. Kita bisa menggunakan replika dari benda-benda tersebut. Artinya itu hanya untuk memahami simbol-simbol keagamaan yang bisa diambil dalam prosesi panjang jimat. Penekanannya adalah hal yang kelompok kami ambil bahwa tradisi panjang jimat itu nilai karakter yang
kami coba transfer ke siswa, bagaimana siswa itu bisa lebih ada penguatan dalam ketakwaan dan juga bisa lebih bekerjasama, bisa menemukan kerjasama, bisa menumbuhkan praktek-praktek baik antar sesama murid ataupun dengan warga sekolah yang lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di presentasi tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.